Lagi cari oximeter yang bagus? Nah, coba cek video review saya kali ini. Hello guys, welcome back to Tech Knowledge. With me Rafael, representing that so far so good and so with in gadget technology. Nah, seperti yang kita tahu belakangan ini pandemi COVID-19 itu sedang gencar-gencarnya ya, meledak di mana-mana, terutama di Jakarta ya, yang sehari bisa sampai 7.500 lebih kasus ya. Itu luar biasa banget, dan bukan cuma di Jakarta tapi sudah ke beberapa pulau di Indonesia, terutama di Jawa ini sudah hampir semuanya zona merah, dan itu sangat mengerikan ya. Padahal perkembangannya, penyebarannya cepat, dan juga reaksi ke tubuhnya itu juga sangat cepat sekali. Jadi terutama gejala-gejala yang ditimbulkan itu juga langsung keluar gitu ya, terutama gejala seperti sesak napas dan lain-lain. Dan kadar oksigen, satu lagi adalah kadar oksigen yang menurun ya, yang itu ya kalau kita tidak waspadai ya itu sangat berbahaya ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa kadar oksigen kita itu menurun atau tidak? Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan oximeter ya, oximeter. Nah, sebenarnya di beberapa smartwatch atau smartband yang baru-baru itu sudah ada yang namanya oximeter, jadi pengukuran oksigen SpO2 kalau nggak salah namanya. Nah, itu cuman di beberapa hal smartwatch itu juga masih ada beberapa yang kurang akurat atau belum dipertanyakan apakah FDA approve dan segala macam. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah oximeter yang saya beli ya. Oximeter ini kalau saya lihat dari review-reviewnya cukup bagus ya. Nah, sekarang kita langsung unboxing aja sambil saya cerita kenapa saya beli oximeter ini. Oke, sekarang kita mulai unboxing aja ya. Nah, ini baru datang. Jadi beberapa alasan kenapa saya sampai beli oximeter ini, salah satunya adalah yaitu, jadi saat ini saya belum punya smartwatch ataupun yang benar-benar akurat yang bisa dipercaya lah ya, lumayan bisa dipercaya untuk pengukuran oksigen ya terutama. Jadi makanya kenapa saya beli oximeter, dan kenapa saya beli oximeter yang ini, salah satunya adalah karena oximeter ini sudah FDA approve ya. Jadi bukan yang oximeter abal-abal yang apa namanya, yang cuma asal bisa di-tag tapi keakuratannya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kurang bisa, bukan tidak bisa, tapi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, namun bukan berarti ini juga bagus banget juga enggak gitu ya. Kalau kita mau melihat yang lebih mahal dari ini juga banyak gitu ya. Jadi ini saya melihat karena ini sudah FDA approve ya. Jadi FDA approve itu singkatan dari Federal Drugs and Association ya, apa kalau nggak salah, di Amerika ya. Jadi salah satu badan yang mengapprove untuk segala macam jalur obat-obatan lah, drugs dan alat-alat yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satunya adalah oximeter ini. Jadi ini yang saya beli. Nah, ini saya dari paketnya ternyata saya dapat bonus di bandages nih ya. Jadi untuk link pembelian nanti saya taruh di bagian deskripsi ya. Jadi saya belinya dari distributor aslinya ChoiceMed, ini mereknya ChoiceMed nih ya. Jadi ini ada garansinya 2 tahun ya kalau lihat dari ini, karena saya belinya official dia di Shopee ya, official Shopee. Nah, ini yang kenapa saya beli, sudah ada certified-nya CE dan FDA approval ya. Jadi ini yang bikin kenapa saya lebih memilih ini dibanding merek lain ya. Sebenarnya ada merek lain juga kayak merek Jumper, merek Mixio, merek Xiaomi juga ada ya. Macam-macam sih sebenarnya ada merek. Yang paling mahal sebenarnya di atas ini ada lagi yang merek Burer ya kalau nggak salah. Nah, itu juga lebih mahal ya, sekitar 600-700 ribu. Nah, itu kalau mau
punya dana lebih bisa beli itu juga oke sih sebenarnya. Tapi ini harganya sekitar, yang ini saya pegang ini harganya sekitar 399 atau 400 ribuan lah gitu ya. Nah, ini imported dan distribusi oleh PT Indocare Perkasa ya. Ini bisa lihat Indocare Perkasa. Jadi ini resmi ya. Ada Kemenkesnya. Ya, ada Kemenkesnya di sini. Ada Kemenkesnya di sini. Sayang gambarnya webcamnya kurang bagus. Nah, ini kalau kita lihat boxnya di sini kita bisa menghitung saturasi oksigennya. Jadi kita, ini yang penting ya, yang saya mau, kenapa saya beli ini untuk mengukur oksigen dalam darah kita, kadar oksigen. Dan juga ada menghitung pulse rate atau jantung rata-rata ya. Oke, nah kemudian ya, ini cara pemakaian, cara pakainya tinggal masukin jari aja. Oke. Direction of use. Nah, ini warranty 2 tahun. Oke, kita buka aja. Mau dapatnya warna putih ya, bukan warna hitam. Oh, tapi gambarnya emang putih sih. Saya lihatnya ada yang warna hitam full black deh, cuma saya lupa bilang sih. Harusnya mungkin bisa request deh. Atau sama ya semua, saya lupa juga sih. Nah, kemudian kita dapat talinya lanyard buat digantung ya. Jadi kalau buat personal pakai ini mungkin bagus juga sih ya, bisa untuk di apa namanya, bisa dipakai untuk digantung di badan. Ini petunjuk cara pemakaian. Terus ada apa lagi nih? Ada baterainya dikasih. Terus ada lagi ini kartu garansi kosong. Mungkin suruh isi sendiri atau gimana, saya kurang tahu sih. Kita coba lihat. Ini kita masukkan dulu. Nah, kita lihat, kita buka. Bentuknya lucu ya, cute ya, kecil. Nah, kita coba lihat cara pemakaiannya biar nggak salah ya, jadi kita harus baca manualnya dulu. Oke, saya pause dulu ya. Oke, saya udah baca cara manualnya, kurang lebih cuman simple sih, masukin baterai aja. Nah, sekarang kita coba, kita pakai baterai yang disediain aja. Mungkin kalau udah habis bisa pakai baterai lain. Oke, cara masangnya ngikutin bentuk, gak ada gambar di sini, yang bawah minus, atas plus. Ini kenapa plus ini minus, dua-duanya ada pairnya? Harusnya salah satu aja bisa rancu. Oke, kemudian setelah masukkan ini, kita suruh masukin jari ke sini guys. Kok nggak muat ya? Ke dalam permukaan karet. Oh, di sini, sorry, terbalik. Oke. Kita, aduh, ini bacanya susah ya, bagaimana caranya? Kita pencet sekali. Nah, keluar ada opsi watch. Nah, kemudian kita ukur seperti ini, warnanya udah OLED ya, ada colorful ya warnanya, ada SPO2 dan ini red bitnya ya gitu.
Nah, 98, 74. Jadi cukup bagus ya. Jadi, oh ya, yang perlu diingat, ini kalau menurut info sih ya, pada saat kita pembacaan seperti ini, kita jangan sambil ngomong ya. Nah, ini saya dapat waktu saya tes kemarin di mau vaksin. Jadi pada saat pengukuran jangan ngomong. Oke, ini hasilnya bisa kita lihat ya. Mungkin saya pakai tangan kanan deh, coba biar gampang megangnya. Nah, nah, jadi layarnya cukup jelas ya. Jadi ada atasnya warna kuning, bawahnya warna hijau. Jadi ada warna-warnanya ya. Ini kalau kita lihat begini mungkin bisa berubah nih warnanya. Katanya sih kalau menurut di manualnya bisa diputar-putar. Coba kita lihat ya. Nah, ini masih ada bacaannya, kita bisa lihat nih. Kalau P ini pulse amplitudo. Nah, ini saya kurang ngerti nih, buat kalian yang ngerti mungkin bisa jelasin. Ini plus waveformnya. Kemudian kalau kita pencet lagi, oh ini tampilannya bisa diputar begini. Betul. Ini kalau ada beberapa metode tampilan. Yang sebelah kanan nih, kiri ini detak jantung. Duk, duk, duk. Kalau saya merasakan ini bunyi duk sini naik gitu. Beda sepersekian detik. Beda sepersekian detik ya gitu, ini bunyi duk di sini baru naik. Oke, ini bisa. Nah, ini tampilan lain juga, kalau dipencet bisa berdiri juga. Jadi kalau mau ngeliatnya lebih gampang, nah bisa madep sini juga kalau mau lihat. Bisa beberapa tampilan jadinya ya, bisa diputar-putar. Oke. Layar juga tajam ya. Untuk layar bisa dibilang tajam, bagus. Warna terang ya, gampang terlihat ya. Dan posisi jarinya juga cukup comfortable sih, kalau menurut saya ini comfortable waktu kita masuk ke jarinya ini. Dan pembacaannya juga cukup cepat ya, tadi kita baca cuma berapa detik ya. Kalau kita coba tes ya, kita coba tes lagi, kita masukkan berapa detik ya. Nah, hampir cuma 3 detik 4 detik udah langsung keluar. Jadi termasuk reliable. Oke, ini nggak ada mode untuk dimatiin, jadi mungkin harus dibiarin aja, kita standby, dia akan otomatis mati sendiri sih. Nah, langsung mati ya. Nah, ini bisa di set untuk apa namanya, tingkat kecerahannya. Jadi misalnya kita coba, kita bisa set mau seberapa terang, pencet lamaan. Nah, ini brightness-nya ya. Kita bisa set mau brightness-nya sampai berapa, sampai 10 tingkat, dari 0 sampai 10. Kalau yang ini 10 terang, tapi ya nggak gitu kelihatan sih kalau menurut saya sih. Hampir sama aja, kita pakai yang 0 aja juga
Udah kelihatan terang sih, bagus. Oke, segitu aja reviewnya ya. Kalau dari segi build quality termasuk bagus ya plastiknya. Kemudian, nah ini harganya tadi saya udah bilang 399 atau sekitar 400 ya. Nah ini bisa dibeli di Shopee ataupun mungkin saya nggak tahu kalau di Tokopedia itu link resminya ada atau tidak ya. Jadi saya kemarin belinya di Shopee, harganya sekitar 399. Nanti linknya ada di deskripsi. Nah, silakan langsung kalau mau yang beli. Cukup recommend, cuma saya nggak bisa bandingin ini ukurannya itu benar-benar akurat atau tidak karena saya tidak punya pembandingnya. Cuma kalau saya lihat dari karena dia udah FDA approval ya berarti harusnya akurat lah ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini garansi resmi, bisa ada warranty 2 tahun, ini yang cukup menarik buat saya. Kenapa saya beli? Oke. Segitu dulu, semoga berguna review oximeter ini buat kalian yang saat ini mungkin sedang membutuhkan ya, apalagi buat kalian yang saat ini masih belum terpapar COVID, mungkin sangat perlu ya, karena ini buat jaga-jaga ya. Apalagi kalau sudah terpapar gitu ya, itu penting banget, bisa harus dimonitor terus ya, jangan sampai ngedrop di bawah 90 ya, itu udah gawat sekali, jadi harus langsung ke IGD cepat-cepat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman buat yang membutuhkan. Oke, see you guys, bye bye.